Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bembo Crab Beruga 99 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang selalu pantengin videonya Bembo Crab ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ya tentang pembuatan kandang ayam jumbonya ya teman-teman. Seperti biasa, kandang ayam ini saya gunakan bambu ya sebagai bahan utamanya ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan lantainya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya dalam video ini adalah proses pembuatan lantai ya dari kandang ayamnya. Ini lantai yang paling bawah ya teman-teman ya. Jadi di sini ukuran lantainya ini 2 meter ya teman-teman ya. Kemudian bahannya juga dari bambu ya, bambu galah ini teman-teman ya. Dengan menggunakan paku triplek ya teman-teman. Jadi saya gunakan paku triplek untuk membuat bagian lantainya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena bambunya di sini sudah tua ya. Walaupun kelihatan masih hijau, tapi bambunya sudah cukup tua ya. Artinya bambunya ini sudah layak untuk digunakan ya teman-teman. Dan sekali lagi, bambu yang saya gunakan ini merupakan bambu galah ya teman-teman ya. Dimana bambu galah ini merupakan bambu yang tidak mudah pecah ya teman-teman ya, sama seperti bambu tali. Kenapa saya menggunakan bambu galah ini ya teman-teman? Ya karena di sini adalah permintaan dari konsumennya ya, yang saya harus menggunakan bambu galah. Jadi salah satu kelebihan dari bambu galah ini ya teman-teman, dia agak lurus ya teman-teman. Daripada bambu-bambu jenis yang lain, bambu galah ini merupakan bambu yang lumayan lurus, kemudian bambu yang lumayan besar diameternya, tidak seperti bambu tali ataupun bambu yang lain. Dan perlu diketahui juga ya buat teman-teman, kalau bambu galah ini bagian luarnya itu agak mulus ya, dia agak mulus. Jadi jika kita kasih fairness ataupun cat, dia akan kelihatan lebih mengkilat ya daripada bambu tali maupun bambu petung ya teman-teman. Jadi kalau bambu galah ini permukaannya agak mulus, jadi agak mudah untuk kita kasih warna ya. Dan untuk ketebalan dari bambu galah ini ya teman-teman, ya tidak terlalu tebal, artinya tidak terlalu banyak isinya ya. Namun untuk bagian pangkal memang tetap tebal, cuman hanya sebatas bagian pangkalnya saja. Untuk bagian ke atasnya memang dia agak tipis ya teman-teman ya. Tapi tergantung juga dari kesuburan tempat tumbuhnya bambu ini ya teman-teman ya. Biasanya bambu galah ini akan semakin menjadi bagus jika tempat tumbuhnya itu di atas bukit ya. Artinya kadar airnya agak berkurang ya teman-teman ya, daripada bambu yang hidupnya di dekat air ya teman-teman. Biasanya bambu yang hidup dekat air akan
banyak kadar airnya, jadi kualitasnya agak berkurang ya teman-teman ya. Jadi perlu dititiskan dulu atau dibiarkan dulu ya, biar kadar air dari bambunya itu turun ya, baru bisa kita gunakan. Lain halnya dengan bambu yang hidupnya di atas perbukitan, itu kadar airnya sedikit ya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan untuk kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk semua jenis bambu ya teman-teman, kalau tempat hidupnya di air maka dia akan lebih mengandung banyak air ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk ke bagian balkonnya atau bagian depannya ini ya teman-teman ya. Kita akan membuat untuk lantainya ya, bagian balkonnya ini. Ukuran dari balkonnya ini ya teman-teman 25 cm ya teman-teman. Jadi ukuran dari keseluruhan kandang ayam ini, bagian lebarnya adalah 1,25 cm. Yang 25 cm nya ini saya sisakan untuk balkonnya ya. Dan di bagian balkonnya ini menghabiskan bambu hanya 1 biji ya, atau 1 potong yang ukuran 2 meter dengan diameter bambu yang tidak terlalu besar ya. Artinya pecahan bambu itu bisa mencapai 8 sampai 10 pecahan bambu ya, seperti yang dalam video ya teman-teman saya sudah contohkan. Untuk pecahannya kira-kira untuk ukuran 2 cm ya teman-teman. Dan balkonnya nanti berfungsi sebagai tempat menaruh makanan ya dari ayamnya ya teman-teman. Di sini bisa kita taruhkan wadah tempat ayamnya makan ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memberikan ikatan atau paku ya pada wadah makan ayamnya. Cukup kita menaruh di atas balkonnya ini aja ya teman-teman ya, sudah terbilang sangat sederhana sekali ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya untuk kasih paku ataupun kita kasih tali ya. Biasanya teman-teman banyak yang mungkin sudah melihat ya, kalau kandang ayam itu biasanya dia kasih paku tempat naruh wadah makan ayamnya ya, artinya digantung ya. Tapi kalau ada balkonnya seperti ini, jadi kita tidak usah menggantungnya lagi. Jadi cukup sekedar kita menaruh di atas balkonnya aja ya. Sangat simpel dan mudah sekali ya teman-teman ya prosesnya ini. Jadi seandainya teman-teman mau membuat kandang ayam ya, bisa seperti ini. Jadi sangat mudah sekali untuk kita coba ya, atau kita buat ya teman-teman. Jadi tidak usah repot-repot ya bikin kandang. Cukup dengan cara ini saja kandangnya sudah bisa terlihat sangat sederhana sekali ya teman-teman. Yang penting ada kemauan dan ada bahan-bahannya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, kalau membuat sesuatu dari bambu itu harus dibersihkan dulu ya bambunya teman-teman, biar bambunya aman dan nyaman untuk kita kerjakan ya teman-teman. Dan kualitas dari bambunya juga akan lebih bagus ya jika kita cuci bersih dulu. Apalagi kalau kita cucinya menggunakan air garam ya, kita campur dengan garam sedikit, mungkin itu akan lebih bagus. Ini fungsinya untuk menghambat bambunya dimakan rayap ya teman-teman ya. Jadi sangat sederhana sekali bahan-bahannya, cukup menggunakan garam saja ya, sudah bisa menjadi bahan pengawetnya dari bambu ini ya teman-teman ya. Sebenarnya bahan mengawetkan bambu ini
sesuatu yang rahasia, cuman rahasianya rahasia umum ya teman ya. Mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu kalau garam itu juga bisa digunakan untuk mengawetkan bambu ya teman-teman. Seperti halnya kita lihat kalau di laut itu setiap perahu-perahu zaman dulu ya itu menggunakan bambu juga sebagai kantir ya. Pada perahu-perahu nelayan itu bambunya akan lebih kuat ya, kan air laut itu mengandung daripada unsur garam ya teman-teman ya. Nah, jadi di sana kita bisa ambil contohnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan sekali lagi saya di sini bukan sebagai seorang pengajar, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, dengan kerajinan-kerajinan bambu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah lebih pintar atau lebih pandai, silahkan bergabung di sini, saling memberikan ilmu, saling memberikan pelajaran ya buat teman-teman yang mau belajar tentang bambu ataupun tentang pembuatan kandang ayam menggunakan bambu. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Dan sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.